Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ya begini nih efek tidak ada kopi, jadi kadang-kadang sering tersendat. Hari ini insya Allah terakhir Syawal ya, hari Ahad ya. Jadi besok sudah ada kopi morning, jadi kalau tersendat langsung ngopi. Kalau sekarang tersendat ditahan dulu, tapi semoga itu tidak jadi kendala. Oke. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya, untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat terhadap channel dakwah ini lewat infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi lautan langit bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan kita haturkan terima kasih kepada beliau-beliaunya, karena lewat sholawat beliau lah channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya tanpa terkecuali. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya, dan Gusti Allah Ingkang Maha Agung kelak membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Ya, dimanapun kalian berada, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Kemarin kita bahas tentang LGBT, tajuknya tutorial menolak LGBT di dunia. Ya. Mampir ngombe kemarin pagi seperti itu. Aku ada acara keluarga sampai senja hari, pulang sudah lelah banget. Kalau mau syuting, waktunya hitungannya sudah nggak terkejar. Melihat unggahan LGBT kemarin, viewernya juga belum signifikan ya. Akhirnya aku putuskan oke deh, untuk unggahan yang sorenya yang jam 17 itu terpaksa aku putuskan aku pending dulu sambil lihat perkembangan viewer dari tutorial menolak LGBT di dunia ya. Unggahan dari mampir ngombe kemarin, dan ternyata tetap saja bahkan sampai ini pagi masih mendapatkan 558 ya, 558 viewer. Ketika senja kemarin tentunya tidak sebanyak ini, lebih sedikit lagi, dan ini pun 558 viewer tentunya kan sangat jauh ya, jauh banget dari idealnya ya, jauh. Jadi itu kenapa tadi malam aku tidak memuat atau mengunggah kajian utama kita di senja hari pukul 17 ya. Karena unggahan Ahad paginya, unggahan mampir ngombenya yang di pagi itu secara signifikan masih belum jumlah viewernya. Meskipun sekarang kita lanjutkan juga belum ya. Dan kelelahan karena ada acara keluarga sampai senja hari. Jadi itu alasannya. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan kajian utama kita. Kalau Ahad pagi kan sekarang ya, kemarin sampai Ahad pagi. Oke, mampir ngombe kita kali ini melanjutkan dari yang kemarin, tutorial menolak LGBT di dunia. Ya. Sekarang tajuknya adalah masih tetap LGBT ya, supaya kalian mendapatkan gambaran yang jelas ya, bagaimana seharusnya bersikap. Sekarang tajuknya adalah sebentar, kita kasih tajuk mampir ngombe kali ini, dahsyatnya kutukan LGBT ya. Tiang garam jangan jadi pendukung. Agak rancu mungkin kalian ya, supaya nggak rancu dengarin aja penjelasannya ya.
Jadi supaya ngerti. Karena dengan mendengar secara utuh itu kalian mendapatkan gambaran yang utuh, tidak terpotong gitu. Sebelumnya aku jelaskan dulu seperti yang pernah kita bahas ya di kajian beberapa waktu lalu, kisah tentang bagaimana sebetulnya pernikahan beda agama. Ya. Di sana dikisahkan bahwa Sayyidah Zainab putri Kanjeng Nabi menikah dengan seorang kafir ya, yaitu Abul As bin Rabi. Ya, jadi Abul As itu kafir ya. Artinya ketika dia kafir, dia berperang ada pada posisi pasukan kafir dong, ya, melawan pasukan Islam. Dan ketika dia ada di Madinah, dia kepepet, ya, pasukan kafir kepepet. Abul As juga kepepet. Tapi pada saat itu katakanlah sudah pisah ranjang gitu ya kira-kira. Jadi Sayyidah Zainab telah hijrah ke Madinah, ya. Ketika kepepet itu dia bingung, wah ini gimana ini? Gitu. Akhirnya dia teringat Zainab dan dia minta perlindungan Zainab dan Zainab pun melindunginya tentunya dengan izin Kanjeng Nabi dari ayahandanya ya. Dan Kanjeng Nabi bilang terima dia secara baik, layani dia secara baik, tapi ingat bahwa jangan perlakukan dia sebagai suami. Ya, artinya kita terima dia sebagai tamu biasa, cuman harus kita terima dengan baik. Tapi dia tidak bisa diterima sebagai suami karena kan kafir. Sedangkan sama Kanjeng Nabi sudah diperintahkan untuk dikat pernikahan itu ya. Ya seperti pisah ranjang lah, karena nanti akhirnya suaminya itu masuk Islam dan mereka kembali lagi ya. Yang aku perlu sampaikan di sini adalah minta perlindungan di situ ya, minta perlindungan. Agar kalian jelas duduk permasalahannya. Minta perlindungan ketika Abul As ini kepepet dan dia ingat Zainab ya, yang lagi pisah ranjang yang sudah ada di Madinah terlebih dahulu, dan akhirnya dilindungi oleh Zainab dengan izin Kanjeng Nabi ayahandanya ya. Ini menggambarkan bahwa itu merupakan tradisi Semitik. Semitik itu ya Israel ya Arab, tradisinya seperti itu. Tamu itu kehormatan bagi tuan rumah. Jadi misalkan aku nih kedatangan tamu, maka kehormatan tamu itu menjadi tanggunganku sebagai tuan rumah, jaminanku. Dan itu sejak zaman nabi-nabi terdahulu, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Lut, nanti kita lihat seperti itu. Itu menjadi budaya Semitik. Ya, aku ulangi lagi, tamu itu adalah kehormatan bagi tuan rumahnya. Maka tuan rumah akan melindungi tamunya sebaik mungkin, sebagaimana dia harus dilindungi. Karena itu menjadi kehormatan, menjadi harga diri bagi tuan rumahnya. Kesepakatan mereka seperti itu, ya, yaitu mungkin menyinggung budaya ya, antropologi Semitik seperti itu. Dan memang benar akhirnya kan Abul As itu dilindungi, tidak diuber-uber sama pasukan Islam ya. Dan itu menjadi kesepakatan, ini sudah saya lindungi, kira-kira begitulah ya. Maka yang lain tidak boleh, menyentuhnya pun tidak boleh. Kalau bahasa sastranya, sehelai rambutnya pun tidak boleh terjatuh ke tanah. Artinya keselamatannya benar-benar dilindungi karena dia orang yang minta perlindungan gitu. Oke. Sekarang kita menukik kepada tajuk kita mengambil perspektif
Al-Quran dulu, karena aku akan melakukan komparasi dengan Bible. Ya, kalau kemarin kan belum. Sekarang kita melakukan komparasi. Ya, jadi bertahap dari mulai melebar akhirnya mengerucut, gitu ya. Oke, tajuknya ini kan kita akan membicarakan tentang tiang garam. Intinya di situ. Tiang garam itu apa sih yang dimaksud? Ya, itu pencarian aku beberapa tahun ke belakang. Sorry. Artinya bukan saat ini saja. Berbagai literatur dari Islam maupun dari Kristen, ada nggak sih yang menjelaskan tiang garam? Ternyata nggak ada. Penjelasannya normatif-normatif saja sih. Itu beberapa tahun lalu sudah aku pelajari. Apa itu tiang garam? Yang dimaksud tiang garam itu apa? Kenapa enggak tiang kayu? Ya. Dan istilahan itu aku cari ya kembali ketika kita saat ini kemarin mulainya membicarakan LGBT. Aku berpikir siapa tahu ada referensi baru, coba sih aku cari. Ternyata enggak ada, tetap seperti beberapa tahun yang lalu yang aku sudah menggali. Aku penasaran, apa yang dimaksudkan tiang garam? Nanti ada lagi di perjanjian baru, khususnya di surat Paulus, itu galarangsang. Itu istilah-istilah yang seharusnya kita tahu. Galarangsang itu apa gitu. Aku itu harus mencari, dan aku tidak menemukan jawaban yang puas. Apa yang dimaksud dengan galarangsang yang disampaikan oleh Paulus itu? Sama dengan ini, tiang garam itu apa sih maksudnya? Dan semua aku pelajari satu persatu setelah aku kompilasi, tidak ada satupun penjelasan dari perspektif kekristenan yang memuaskan. Begitu juga dalam literatur Islam tidak ada yang menjelaskan tiang garam itu begini loh maksudnya. Tidak ada. Ya, makanya itu akan menjadi tajuk kita. Agak berat ya. Makanya kalau viewernya terbatas ya memang orang-orang yang masuk ke sini orang-orang yang terbatas secara otak, dia memang minimal bukis ya. Bukis itu buku suka baca maksudnya. Ya, kan akhirnya viewernya tersaring ya. Oke, kita buka dari perspektif Al-Qur'an dulu ya. Ya. Kita buka dari perspektif Al-Qur'an. Itu ada di surat apa ini? Sebentar. Al-Qur'an. Di surat Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 32. Begini. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang yang tertinggal. Oke, aku kasih penjelasan dulu. Nanti sebelum kita masuk ke Al-Qur'annya ya. Jadi begini. Kanjeng Nabi Ibrahim itu kan berasal dari Mesopotamia sana ya. Babylon. Ini sejarah, artinya ketika kamu mendapatkan informasi yang beda itu sah-sah saja ya. Ini sejarah ya begitu, apalagi kita berbicara jauh ke belakang berabad-abad yang lalu ya. Yang kita sama-sama tidak hadir di sana. Kita berbicara berdasarkan literatur. Literatur kita beda, bisa-bisa ya jadinya kesimpulan kita beda, itu wajar ya. Jadi dari Babylon sana akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk keluar. Kalau bahasa sastraku dalam sebuah lagu itu menuju tanah perjanjian atau negeri yang dijanjikan. Ya. Setelah di Babylon mendapatkan perlawanan. Jadi Nabi itu tidak ada. Nabi dakwah terus
seperti di jalan tol mulus, landai, tidak ada. Semua perjuangan Nabi itu menukik, terjal, menanjak, curam, itu begitu. Dan selalu berhadapan dengan kekuasaan. Lihat aja semua cerita Kanjeng Nabi seperti itu. Tanpa terkecuali Kanjeng Nabi Ibrahim. Yang dimulai dari Babylon sana. Sampai berseteru juga dengan yang ada bilang itu bapaknya, itu pamannya, itu nantilah kita bicarakan apakah bapak dan pamannya. Mana yang benar sebetulnya, ya. Karena bapak atau yang disebut pamannya juga itu sebagai pengrajin, pembuat patung gitu ya. Yang kita terima kan seperti itu. Perseteruan itu tajam. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk hijrah. Jadi hijrah itu sudah ada sebetulnya sejak dulu kala. Bukan hanya di era Kanjeng Nabi Muhammad saja. Hijrah itu kan moving, bergerak, berpindah. Ketika di sini Dinullah tidak dapat ditegakkan di Babylon, maka disuruh hijrah. Kemana? Negeri yang dijanjikan itu Kanaan. Nanti berikutnya langsung masuk ke Palestina itu. Ya, ketika hijrah itu beliaunya bersama Lut, atau berikutnya yang dalam perspektif Islam kita kenal Kanjeng Nabi Lut. Dan itu masih ada hubungan darah seperti keponakan lah gitu ya. Itu beserta Kanjeng Nabi Ibrahim dan rombongannya ikut hijrah ke negeri yang dijanjikan. Setelah sampai di negeri yang dijanjikan, di sana itu lahannya cukup luas. Akhirnya mereka berpisah. Ya wes, ini kan ini nggak aku baca ya, nanti terlalu panjang aku cerita saja. Ini negeri ini tanahnya masih luas ya. Silahkan kamu sekarang mau milih yang mana? Kalau kamu ke kanan, aku yang kiri. Kalau kamu yang ke kiri, aku yang ke kanan. Ya. Akhirnya terpisahlah mereka. Kanjeng Nabi Ibrahim di salah satu tempat pilihannya. Setelah Kanjeng Nabi Lut ponakannya itu memilih tempat, mereka terpisah. Ya. Nanti Kanjeng Nabi Lut kita kenal dengan daerah yang bernama Sodom dan Gomorrah. Jadi istilah penyimpangan seksual sodomi itu berasal dari nama tempat, yaitu Sodom. Gitu. Ya. Oke. Di sini supaya jelas kalian, kalau nggak jelas nanti agak bingung menangkap materi yang akan aku sampaikan. Berikutnya, Kanjeng Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu. Seperti yang aku pernah ceritakan, kebiasaan Kanjeng Nabi Ibrahim itu yang sangat-sangat excellent. Pertama, dia kalau makan-makan itu selalu ajak orang. Dan kalau beribadah juga selalu ngajak-ngajak orang, tidak sendirian. Artinya berjamaah. Itu kebiasaan beliau. Dan beliau murah hati, ya, tidak pelit. Pada saat itu beliau kedatangan tamu, ya. Kalau di sisi Bible agak kontradiktif, tamunya itu apa, malaikat atau manusia atau apa, itu biasalah ya, nanti kita selesaikan bisa itu, ya, atau dua atau satu orang, itu biasalah ya. Yang jelas secara cerita tamunya itu sama dengan yang di Al-Qur'an. Jadi kedatangan tamu ya seperti biasa, dasar orang nyaloman bahasa Jawanya. Kanjeng Nabi Ibrahim perintahkan potongkan ya domba atau anak sapi gitu ya, untuk dihidangkan gitu sebagai penghormatan, dan disuruh pilih yang muda gitu. Begitu sudah disembelih, dipotongkan, dan sudah dulu belum ada minyak, mungkin dipanggang gitu ya. Dipanggang, disuguhkan, tamunya enggak mau makan. Di situ Kanjeng Nabi merasa ada takut ya. Lalu dijelaskan, kamu enggak usah takut bahwa kami adalah malaikat. Kalau kita lihat perspektif cerita itu, berarti kehadiran malaikat pada waktu itu dalam wujud manusia. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu kalau itu tamunya malaikat. Makanya ketika disuruh makan tidak mau gitu. Mampir ke rumahnya Kanjeng Nabi Ibrahim dan
Ibunda Sarah itu dengarkan dari balik kamar gitulah kira-kira ya, balik bilik. Informasi yang disampaikan oleh kedua malaikat ini bahwa mereka akan dianugerahi seorang putra. Ya. Yang putra pertamanya kan Ismail dari ibunda Hajar ya. Nah, ini yang ibunda Sarah kan belum. Ismail itu kan putra pertama, putra sulung. Ya. Mendengar berita itu ya Kanjeng Nabi Ibrahim sedikit nervous gitu kira-kira ya. Begitu juga istrinya Ibunda Sarah sedikit nervous gitu. Ibunda Sarah tertawa atau tersenyum. Tapi tertawa tersenyum itu dalam rangka ketidakpercayaan. Masa sih gitu. Aku setua ini masih bisa punya anak, sudah menopause kira-kira gitulah ya. Ketika dapat informasi dari malaikat ini bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim akan dikaruniai putra lagi gitu ya. Makanya dari peristiwa itulah ketika Bunda Sarah itu tersenyum ya. Masa sih aku punya anak sedang aku sudah berhenti haid ya, menopause gitulah kira-kira, dan suamiku sudah tua gitu. Maka ketika janji itu ditepati oleh Allah dan mereka punya putra, maka putranya disebut dengan nama Ishak. Ya. Ishak itu artinya tersenyum, seperti Bunda Sarah kan tersenyum. Masa sih aku punya anak gitu. Setelah dapat kabar dari malaikat. Setelah pertemuan itu, malaikat memberikan tahu kepada Kanjeng Nabi Ibrahim bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan ke tempatnya Kanjeng Nabi Lut. Dan negeri itu akan diluluh lantakan. Ya, diluluh lantakan. Dan Kanjeng Nabi Ibrahim menyampaikan, loh di sana ada Lut. Maksudnya keponakannya. Di sana ada Lut gitu. Kanjeng Nabi Lut itu dinyatakan beserta pengikutnya yang taat oleh si malaikat ini, mereka dalam perlindungan kecuali istrinya. Sama ini ceritanya secara garis besar Bible dan Al-Quran sama. Kitab Kejadian dan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ada beberapa surat, nanti bisa kita lihat sama. Ya. Terus dari situ berangkatlah mereka ke negerinya Nabi Lut ya. Dan Nabi Lut kedatangan tamu ya. Tamunya ganteng-ganteng ya, namanya malaikat. Ya, ganteng, ya, gagah. Nabi Lut sudah keder. Sudah keder. Karena apa? Seperti yang aku ceritakan tadi. Ketika Sayyidah Zainab ya, berpisah ranjang dengan suaminya yang masih kafir, ketika suaminya berposisi dalam pasukan tempurnya kafir, dan ketika di Madinah kepepet, akhirnya minta perlindungan ibunda atau Sayyidah Zainab yang pada waktu itu istri dalam tanda kutip sedang pisah ranjang dan dilindungi. Itu merupakan budaya Semitik. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi Lut keder ketika dia kedatangan tamu ganteng-ganteng? Karena Kanjeng Nabi Lut itu secara antropologis budaya Semitik harus melindungi tamunya. Karena tamu itu adalah harga diri kehormatan bagi tuan rumah. Gitu loh. Sekarang kamu ngerti kan kenapa aku menukil kisah Sayyidah Zainab? Kalau kamu hanya lihat depannya, nggak ngerti nanti rangkaiannya kemana. Sekarang kamu ngerti kan? Yang perlu aku sampaikan, ya, tamu itu adalah kehormatan bagi tuan rumah. Satu helai rambut pun tidak ada yang boleh jatuh ke bumi. Artinya keselamatannya dijaga.
Kanjeng Nabi Lut tahu dia tidak mampu melindungi tamunya, maka dia keder. Apalagi tamunya ganteng-ganteng. Karena apa? Sudah bisa diduga ya, masyarakat kotanya itu akan datang dan akan meminta tamunya itu untuk dalam tanda kutip dipakai. Jadi kerusakan LGBT khususnya liwat ya, yang kita kemarin sudah sebut atau sekarang bahasa kekinian gay, itu sudah merajalela. Kanjeng Nabi Lut, wah gimana? Aku mau melawan mereka tidak mungkin, sementara tamu ini harus aku lindungi. Akhirnya kan terjadi tarik ulur ya, di mana tamunya itu mau diminta sama katakanlah rakyatnya Nabi Lut gitu, yang sudah rusak itu. Nabi Lut menawarkan putri-putrinya, dijawab oleh mereka, loh kamu kan tahu kami ini nggak senang perempuan, kami senangnya laki-laki. Disitulah letak kedernya Nabi Lut, karena dia tidak bisa sebagaimana mestinya memberikan perlindungan terhadap tamu-tamu terhormatnya. Sedangkan tamu itu harga diri bagi tuan rumah. Nabi Lut itu berhadapan dengan budaya yang sudah mendarah daging dan dia tidak punya kekuatan apapun untuk menghadapi mereka. Dari sini kita punya gambaran itu sudah berkerak budaya itu. Yang namanya liwat atau kita kenal sekarang G kemudian menjadi LGBT itu, ya. Oke, itu sepenggal cerita yang aku rangkum. Kita sekarang menukik ke Al-Qur'annya, ya. Kalau kamu lebih pas nanti bisa kamu baca, itu banyak di Al-Qur'an, banyak. Itu aku referensikan di surat Al-Ankabut suratnya 29. Kamu baca mulai ayat yang ke-25 nanti berhenti di ayat yang 35. Ya, ini bisa menjadi pendukungmu untuk memahami secara holistik. Di samping ada ayat-ayat lain yang nanti kita bisa diskusikan, ya. Aku ulangi, surat Al-Ankabut suratnya bisa dari yang 25 itu ya, sampai nanti sampai yang ke-35. Jadi 10 ayat dari surat Al-Ankabut surat yang ke-29, ya. Ayat 25 sampai 35. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi Al-Ankabut sudah aku bacakan satu ayat, perhatikan satu ayat ya. Satu ayat. Bisa kita dapatkan lagi di surat Al-A'raf 2 ayat ya. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang yang tertinggal. 2 ayat. Itu ada di surat Al-A'raf 783 ya. Jadi tadi surat Al-Ankabut 32 ya, surat 29, kemudian surat Al-A'raf surat 783 ya. Kemudian surat Al-Hijr surat 15 ayat 60. Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal. Ya. Berikutnya di surat An-Naml surat 27 ayat yang ke-57. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, maksudnya Lut, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Ya. Kemudian di surat Asy-Syafat surat ke-37 ayatnya di 135. Kecuali seorang perempuan tua. Siapa yang dimaksud? Istrinya Kanjeng Nabi Lut. Bersama-sama orang yang tinggal di kota itu, Sodom itu. Ya, jadi berapa ayat? Semuanya ada 5 ayat. Bayangkan, 5 kali Allah telah memperingatkan kepada kita
dengan menceritakan ulang tentang istri dari Kanjeng Nabi, Lut. Itu bisa kita gambarkan betapa pentingnya ini bagi kita. Untuk kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh istrinya Kanjeng Nabi Lut. 5 kali loh diceritakan. Sedangkan istrinya istrinya Pak Lahab aja itu cuma 1 kali. Itu ada di surat Al-Lahab, surat 111 ayat 4. Ya. Dan begitu pula maksudnya istrinya Pak Lahab ya, pembawa kayu bakar. Artinya pembawa kayu bakar itu dalam budaya Arab artinya tukang fitnah. Ya. Itu cuma 1 kali disebutkan. Lah ini istrinya Kanjeng Nabi Lut 5 kali. Bahwa dia termasuk yang akan dihukum. Ini sebagai hikmah yang bisa kita ambil. Kita ini sama Allah diwanti-wanti. Jangan begitu. Jangan seperti istrinya Lut gitu loh. Dengan 5 kali turun, itu menunjukkan betapa pentingnya kita diingatkan, maka ojo ngono. Kono ojo ngono, jangan begitu kamu. Gitu loh. Ya. Itu penjelasan yang kita dapatkan dari Al-Qur'an ya. 5 kali disebutkan. Sekarang kita melangkah ke Perjanjian Lama. Ya. Perjanjian Lama. Ya. Apa yang disampaikan oleh Perjanjian Lama? Setidaknya sebagai awal kamu sudah tahu betapa Allah sangat tidak suka dengan yang namanya LGBT itu. Ya. Oke. Kita akan dapatkan di kitab Kejadian, kitabnya Kejadian 19 nomor ayatnya 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ini yang gue katakan tadi. Sampai saat ini aku tidak menemukan penjelasan yang itu memuaskan apa maksudnya tiang garam itu. Dan aku sudah mencarinya beberapa tahun lalu. Seperti yang aku bilang tadi. Dan sampai kini aku tidak mendapatkan penjelasan yang itu clear. Ya. Apa tiang garam? Lengkapnya begini ya, istri Lot adalah seorang perempuan ya, tidak disebutkan namanya. Kita bisa lihat di kitab Kejadian secara keseluruhan, Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Ambil nol Bibelnya Bapak. Ayat 1 sampai 29. Tadi yang aku bidik adalah ayat yang ke-26. Ya, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam ya. Kejadian 19 nih, kamu buka anumu. Jadi ya begini, ini kajian komparasi itu memang jelimet ya, kita dari ayat ke ayat ya, dari kitab ke kitab. Kejadian 19 buka ini dari ayat 1 sampai nanti berhenti di ayat 29. Perikopnya Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ya, kamu bisa baca di sini. Oke. Kamu bisa baca di situ. Oke. Aku rangkum begini. Istri Lot adalah seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Jadi namanya tidak disebut. Ya, di Al-Qur'an pun tidak disebut. Istrinya gitu aja. Perempuan tua begitu aja ya. Selain dari statusnya sebagai istri dari Lot, ini keponakan laki-laki Abraham, jadi seperti paman dan keponakan. Kalau manggil paman gitu ya, Lot ya. Yang dicatat kisahnya dalam kitab Kejadian pasal 19. Dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, maksudnya Alkitab Kristen. Karena yang bilang itu Perjanjian Lama Kristen, yang bilang itu Perjanjian Baru Kristen. Tentunya orang Yahudi nggak terima kalau dibilang kitabnya itu Perjanjian Lama. Ya itu hal lain lah ya. Makanya dijelaskan
dalam kitab Kejadian pasal 19, dalam Alkitab Ibrani, dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Gitu ya. Akhir hidupnya adalah menjadi tiang garam. Karena menoleh ke belakang, memandang kota Sodom yang dihancurkan oleh murka Allah. Ya. Oleh murka Allah. Makanya kan kita dulu oleh orang-orang tua kita cuman nggak dikasih tahu kenapa begitu. Seperti aku waktu mau merantau ke Tanah Jawa, mau berangkat kuliah gitu, mencari ilmu gitu. Ketika meninggalkan desa tercintaku, meninggalkan orang tua, meninggalkan mbak, meninggalkan adik, itu ketika mau berangkat itu kan selalu dipesan, wis ojo noleh memburi wis gitu. Jangan melihat ke belakang. Tataplah masa depanmu ke depan tanpa harus melihat ke belakang. Khususnya dalam antropologis budaya Jawa itu masih terjaga. Ojo ndelok memburi le, jangan melihat ke belakang nak. Artinya orang tua kita sudahlah tatap masa depanmu. Karena kalau kita melihat ke belakang nanti perasaan kita terikat lagi gitu. Iya, kemungkinan pitutur luhur jangan melihat ke belakang itu diambil dari kisah Nabi Lut ini ya. Oke, aku lanjutkan. Nah, dalam tradisi Yahudi dia dikatakan, jadi ada kemungkinan dalam tradisi Yahudi, maka kita perlu referensi teman-teman Yahudi sebetulnya. Istri Lut itu ada yang bilang namanya Ado, ada yang bilang namanya Ildit atau Edit. Meskipun tidak tercantum di dalam Alkitab, ia dirujuk, walaupun cuma sekali dirujuk, itu ada di Lukas 17:32. Cuma sekali. Jadi perjanjian baru ya, dari 4 kanonik Injil itu hanya Lukas yang menyebutkan, dan itu sekali di Lukas 17:32 tentang istri dari Kanjeng Nabi Lut ya. Oke. Lut beserta keluarganya tinggal bersama Abraham di negeri Kanaan, ya, tadi yang aku bilang ya. Pada suatu hari Abraham berkata kepada Lut, tanah di sini cukup luas untuk semua ternak. Bagaimana kalau kita berpisah? Kan maksudnya Kanjeng Nabi marem lah, wong ombone koyok ngene kok. Orang luasnya segini kok. Ya sudahlah, kamu mau yang mana? Gitu kira-kira ya. Jika engkau pergi ke arah yang satu, maka saya akan pergi ke arah yang lain gitu. Lot melihat ke seluruh tanah itu ya. Dan dari informasi yang aku nukilkan, peristiwa ini kalau kita tarik dalam kehidupan sekarang itu di sekitar Yordania. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Yordania ya, Sodom dan Gomora itu di mana Lut memilihkan akhirnya. Kalau kita tarik ke sekarang, negeri itu masuk kawasan Yordania. Entah Yordania utara, selatan, barat, timur, enggak tahu aku ya. Cuma informasinya Yordania begitu saja. Kisah tentang tiang garam sudah tidak asing lagi, terutama bagi teman-teman kekristenan ya, itu tidak asing lagi. Kisah ini menceritakan bagaimana istri Lut dihukum Allah menjadi tiang garam. Dikisahkan bahwa Allah datang melalui 2 malaikat kepada Lut. Kalau Kanjeng Nabi Lut di kita teman Kristen menyebutnya Lot ya. Yang berdiam di sebuah kawasan ya. Jadi lokus deliktinya itu adalah Sodom dan Gomora. Untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya dari hukuman Allah kepada Sodom dan Gomora, jadi negeri itu mau diluluh lantakkan. Kota ini dihukum Allah oleh karena dosa-dosanya yang sangat membuat Allah murka ya. Singkat cerita, malaikat harus menarik Lot ya, diikuti kedua anak perempuannya agar lari keluar dulu ya, evakuasi kira-kira begitu ya, menyelamatkan diri, dievakuasi kira-kira bahasa kita gampangnya gitulah ya. Namun istrinya, bojone, istrinya Kanjeng Nabi Lot, karena berat hatinya meninggalkan Sodom dan Gomora, dia menoleh ke belakang yang sudah dilarang tadi itu kan, ke arah Sodom dan Gomora. Allah lalu menghukum istri Lot menjadi tiang garam. Ya. Behind screen inilah yang aku tidak dapatkan. Apakah sekedar menoleh ke belakang langsung dihukum? Ini perspektif kekristenan tidak menjelaskan. Aku cari data nggak ada. Di Islam juga tidak. Ya.
Dengan kacamata ini kita melihat tentu saja kita akan menganggap Allah kejam. Kenapa cuma menoleh ke belakang saja harus dihukum menjadi tiang garam? Kan pertanyaannya seperti itu ya akhirnya ya. Mosok sih noleh memburi ae kok terus dihukum jadi tiang garam gitu. Kita menjadi tanda tanya. Artinya apa? Ada behind screen sebetulnya. Ya. Kisah manusia dikutuk menjadi tiang garam itu hanya terjadi satu kali dalam sejarah kebudayaan antropologis dunia, hingga saat ini pun tidak ada lagi. Hanya satu kali, betapa dahsyatnya itu. Jadi kalau ada yang mau coba-coba supaya terjadi 2 kali ya silahkan saja. Kalau berani kau, ya. Kisah ini hingga hari ini tidak pernah terulang lagi. Allah memakai atau untuk mengajarkan kepada Lot dan kedua anak perempuannya saat itu ya, juga mengajarkan kepada pembaca, kepada kita pembaca kitab ya, kitab Kejadian serta kita hari ini bahwa dalam mengikuti Allah itu pandangan kita harus ke depan, lurus ya, ke depan. Mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah. Jadi sepertinya ini berbicara tentang kiblat ya. Cuman kan aku bilang kiblat itu ada 2. Kamu jangan terjebak kiblat sholat saja. Ada yang kiblat milah, cara pandang. Allah sudah bilang kamu mandang ke depan. Lah kok bojone Lot mokong mandang ke belakang. Itu ya. Oke, itu yang bisa kita sedikit kupas lah ya, gitu ya. Oke. Jadi aku cari apa sih maksudnya tiang garam? Apakah ya ini kalau kita ada dana kita bisa pergi ke Yordania sana ya. Apakah masih ada sekarang tiangnya itu dan wujud garam gitu? Ya. Aku baca beberapa tafsiran tidak ada yang memuaskan, yang sedikit mendekati itu tafsiran Ende. Ya. Tafsiran Ende itu ini masih pakai bahasa ejaan lama ya. Begini katanya. Ini adalah tradisi yang disebut etiologis. Jadi istilah-istilah etiologis itu untuk hal-hal yang seperti ini ya. Artinya etiologis itu keterangan populer tentang asal muasal sesuatu. Suatu formasi garam yang bentuknya seperti badan manusia dipandang sebagai istri Lot yang telah berubah menjadi arca batu karena menengok ke belakang ke arah laut, jadi di tepi pantai itu ya. Tradisi ini sampai sekarang masih terdapat di kalangan penduduk Arab. Maksudnya menjelaskan bahwa karena kekurangan agak sulit aku mengejanya ini percayaan, maksudnya kepercayaan ini mungkin ya. Ini ejaan nama, belum EYD, belum ejaan yang disempurnakan. Maksudnya menjelaskan bahwa karena kepercayaan terhadap peringatan dari Tuhan maka dia dihukum. Maksudnya tentang kiblat tadi, tentang berkiblat kemana, ya kiblat milah ya, bukan kiblat sholat. Allah telah memutuskan arah pandangnya, yuk ke sana. Jangan ada pandangan lain. Ternyata ditentang oleh istri Lut. Maka dia dikutuk menjadi tiang garam. Hanya itu informasi yang bisa aku gali ya dari tafsiran Ende. Tafsiran lainnya tidak memuaskan. Ya, sekarang coba kita explore. Apakah istri Lut melakukan gay? Jelas tidak, karena dia perempuan. Tidak mungkin. Istri Lut melakukan gay itu tidak mungkin. Orang dia perempuan kok. Lalu apa yang bisa kita ambil dengan istilahan menoleh ke belakang, ke kiblat yang lain, bukan kiblat yang sudah ditentukan oleh Allah, lurus ke depan, pandang. Ini kiblat yang aku arahkan, jangan kamu melihat ke sana lagi. Itu nggak benar, ternyata ditentang. Tapi kan istrinya Kanjeng Nabi Lut ya, kita sebut saja namanya Edith ya. Tadi penjelasannya kan namanya Edith gitu ya.
Aku jadi teringat sebuah nama, Edith Somogi. Ya. Ibu Edith ini, karena dia ibu, ya tentunya perempuan. Tidak mungkin dia menjadi pelaku gay, tidak mungkin. Karena gay itu laki dengan laki. Terus yang jadi masalah, kenapa dia dihukum? Apa makna yang kita bisa gali dari tiang garam? Apakah sekedar karena menoleh ke belakang? Ini ada berbicara tentang arah, cara pandang, milah. Allah sudah tentukan milahmu itu ke sana loh. Bukan ke masa lalu yang itu brengsek yang aku tidak suka. Yang negeri itu akan aku luluh lantahkan, aku jungkir balikan. Kalau Al-Quran bilang seperti kemarin sudah kita sebut. Dihujani batu yang membakar. Itu loh. Ya, itu saking tidak sukanya Allah terhadap yang namanya gay seperti itu. Nah, terus kan kita berpikir, masa sih sekedar noleh ke belakang dihukum seperti itu? Ya kalau pikiranmu di situ ya akhirnya cupet, mandek sama seperti itu. Tetapi sesuatu yang aku bisa tawarkan kepada kalian, meskipun istri Kanjeng Nabi Lut, ya, Edith namanya begitu kita panggil, tidak menjadi pelaku, tetapi dia menjadi pendukung dari LGBT itu. Sesuatu yang bisa kita tarik, hati-hati kamu. Kalau kamu meskipun kamu tidak pelaku, tapi kamu pendukung lewat statementmu, lewat pernyataanmu. Kalau sekarang ini medsos terbuka lebar, lewat unggahan-unggahanmu, lewat postingmu, entah itu Facebook, apalagi nama Instagram apa jenis? Instagram, lewat YouTube, lewat apapun WA, kamu mendukung, maka kamu pantas mendapat hukuman seperti apa yang diterima oleh istrinya Kanjeng Nabi Lut, yaitu Edith, yang dikutuk menjadi tiang garam. Maka dari itu hati-hati. Jangan mendukung. Jadi jangan kamu bilang, saya kan bukan pelaku. Iya, tapi kamu mendukung. Kan aku sudah bikin kemarin tutorial, kita harus menolak. Karena kalau kamu mendukung, meskipun bukan pelaku, kamu menjadi bagian dari itu yang akan dikutuk oleh Allah. Ya, itu yang bisa kita ambil menjadi pengingat kita semuanya. Bahwa kita harus bareng-bareng menghadapi ini, karena ini global. Sudah didukung oleh kekuatan global yang kita bilang kemarin. Ya, bayangkan bagaimana rusaknya kita nanti. Bagaimana terjadi depopulasi. Bagaimana tentang moral anak laki-laki kita yang sedang mondok, sedang sekolah di mana yang itu termarginalkan dalam kelompok. Ya, dalam kemiliteran juga. Aku nggak tahu masuk militer homo itu boleh apa enggak. Aku kan sudah bilang kemarin, kalau secara perilaku kita, oh ini kok sepertinya gay. Kita itu sudah bisa mengatur, artinya jangan sampai kita berhubungan dengan dia. Tapi kalau yang tidak tampak, fisiknya laki-laki, jantan, gagah, tetapi psikologisnya sudah rusak, itu yang bahaya. Aku udah tahu dalam ketentaraan tuh boleh nggak gay itu masuk, ya. Jadi ingat, saudara-saudara kita, terutama laki-lakinya, harus kita beri wawasan, jangan sampai terjerumus dari gay yang itu sangat dimurkai oleh Allah. Jaga keluarga kita bareng-bareng, jangan lagi berkata I don't care, karena kamu nanti dijadikan tiang garam meskipun kamu bukan pelaku. Tapi kalau kamu mendukung, tidak berusaha menghambat sebisamu, ya, kamu akan dihitung bagian dari mereka. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di mampir ngombe Ahad ini tuh ya. Ahad Ba'da. Tapi enggak, ini masih duha ini ya. Di duha Ahad matahari mencerahkan ya. Untuk yang sedang berlibur bersama keluarga, selamat menikmati liburannya. Bagi kalian yang mencari nafkah, semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan sehat selalu.
ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Seperti biasanya, setuju silakan like, tidak setuju dislike dan tinggalkan. Tidak ada masalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.